Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana organisasi mendesain kompensasi yang mengakomodasi terjadinya persepsi keadilan internal dan juga keadilan eksternal. Keadilan internal ini bisa kita dapatin ketika kita mendesain kompensasi itu berbasis daripada job evaluation-nya. Sedangkan ketika kita mengatakan bahwa keadilan eksternal itu nanti berbasis tentang market survey. Kali ini kita akan membahas tentang kompensasi yang kita bangun ini akan mendasarin konsep daripada keadilan internal. Jadi untuk bisa melakukan itu kita akan melakukan yang pertama itu adalah job analysis ya, atau analisis pekerjaan. Ketika kita melakukan analisis pekerjaan, maka kita itu akan mencari informasi tentang kompetensi, aktivitas, dan konteks yang diperlukan terhadap suatu pekerjaan. Dari informasi ini nanti kita akan membangun yang namanya itu adalah deskripsi pekerjaan. Jadi kita bisa lihat prosesnya di sini. Pertama kita melakukan analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi terkait tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut. Lalu kita akan melakukan deskripsi pekerjaan, membuat deskripsi pekerjaan. Lalu dari deskripsi pekerjaan kita akan membuat yang namanya evaluasi pekerjaan. Setelah kita melakukan evaluasi pekerjaan, maka kita akan membuat hierarki pekerjaan. Lalu dari hierarki pekerjaan ini akan terbentuk yang namanya struktur gaji ya. Struktur gaji ini nanti akan mendasarin berapa orang akan dibayar ketika dia berada pada level pekerjaan tertentu. Kalau kita mau melihat bahwa apa yang dimaksud dengan evaluasi pekerjaan yang menjadi dasar terhadap pembangunan struktur gaji, yang pertama itu adalah ketika kita melakukan evaluasi pekerjaan, maka kita mengevaluasi satu pekerjaan atau satu posisi tersebut, kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi atau perannya terhadap keberhasilan organisasi. Jadi ini adalah poin kunci daripada evaluasi pekerjaan. Kita menganalisis seberapa besar kontribusi daripada sebuah posisi atau pekerjaan terhadap keberhasilan organisasi. Ketika kita melakukan evaluasi pekerjaan, kita menentukan yang disebut dengan faktor-faktor kompensasi ya. Faktor-faktor kompensasi ini nanti yang akan menjadi dasar seberapa besar kontribusi sebuah posisi terhadap keberhasilan organisasi. Ada beberapa faktor, yang pertama itu dikatakan adalah keterampilan. Misalnya untuk satu posisi atau misalnya kita ambil sales. Maka keterampilan untuk sales ketika kita membuat levelnya itu 1 sampai 4 untuk staf pada penjualan, level berapa untuk faktor ini dibutuhkan? Apakah level 2 atau level 3? Lalu ada yang dikatakan itu effort ya. Lalu yang berikutnya tanggung jawab atau responsibility. Lalu berikutnya adalah kondisi pekerjaan. Kita akan melihat ini tadi. Apakah faktor-faktor ini nantinya akan bisa mendukung organisasi untuk mencapai strategik bisnisnya? Jadi poin pentingnya ketika kita melakukan job evaluation adalah kita menentukan compensable factor ini tadi. Berdasarkan compensable factor ini nanti, maka kita akan mengelompokkan posisi-posisi yang ada tersebut, seberapa levelnya yang dibutuhkan, berapa level yang dibutuhkannya. Lalu kalau misalnya kita melakukan pemilihan terhadap faktor kompensasi, yang paling diperhatikan adalah strategik organisasi. Karena ketika strategik bisnis itu adalah berbasis biaya terendah, pastinya faktor kompensasinya akan berbeda terhadap organisasi yang memiliki strategik bisnis inovasi. Apa perbedaan yang paling mencolok? Salah satunya adalah ketika kita memiliki strategik bisnis inovasi, maka kompetensi karyawan terhadap kemampuan melakukan inovasi akan menjadi salah satu faktor untuk kompensasi. Sementara di dalam perusahaan yang berbasis bisnisnya adalah berbiaya terendah, maka faktor inovasi bukan menjadi faktor yang begitu penting, yang dalam hal ini kita bisa lihat daripada bobot yang diberikannya, maka ini akan berbeda.
Jadi perusahaan harus mempertimbangkan ketika memperhatikan atau memilih faktor kompensasi ini tadi terhadap strategik bisnisnya.